Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan syafaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ELB yaitu Ibu Aurelia Saptiani MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Ihsan Al-Ghifari. Saya dari kelas A1 PBSI 2020. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ELB. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam materinya mengenai penyuntingan naskah. Pengertian penyuntingan. Kata editing dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari Inggris. Editing berasal dari bahasa Latin editus yang artinya menyajikan kembali. Editing dalam bahasa Indonesia bersinonim dengan kata editing. Dalam bidang audiovisual termasuk film, editing adalah usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan film menjadi lebih berguna dan enak ditonton. Tentunya, editing film ini dapat dilakukan jika bahan dasarnya berupa shot atau stock shot dan unsur pendukung seperti voice, sound effect, dan musik sudah mencukupi. Selain itu, dalam kegiatan editing, seorang editor harus betul-betul mampu merekonstruksi atau menata ulang potongan-potongan gambar yang diambil oleh juru kamera. Leonardi berpendapat, editing film adalah merencanakan dan memilih serta menyusun kembali potongan gambar yang diambil oleh juru kamera untuk disiarkan kepada masyarakat. Kata Nardi 1977. Baik, kita next ya teman-teman. Nah, ada istilah lain yang sering muncul dalam dunia penerbitan, seperti penyuntingan bahasa, penyuntingan buku, editor bahasa, editor penyelia, dan editor buku. Istilah penyuntingan bahasa biasanya dipadankan dengan editor penyelia, sedangkan penyuntingan buku dipadankan dengan editor buku. Sedangkan istilah penyuntingan penyelia berarti orang atau pemimpin yang bertugas mengawasi kegiatan penyuntingan menurut KBBI tahun 2001. Contoh, Anton M. Mulyono adalah penyunting penyelia Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1988. Nah, selanjutnya, istilah editor buku atau penyuntingan buku mengacu pada orang yang mengumpulkan tulisan atau karangan orang lain untuk ditawarkan ke penerbit atau diterbitkan. Jadi, seseorang yang mengumpulkan tulisan atau karangan orang lain untuk ditawarkan ke penerbit atau untuk diterbitkan disebut editor buku. Nama editor buku biasanya dicantumkan pada kulit depan buku atau cover depan. Contohnya, Asep Zamzam Nur adalah editor buku Muktamar, Antologi Penyair Jabar 2003. Kuri Layun Rampan adalah editor buku Dunia Perempuan, Antologi Cerita Pendek Cerpenis Wanita Indonesia tahun 2002. Oke, next ya teman-teman. Editor buku atau penyunting buku dapat juga disebut editor antologi atau antologi editor. Biasanya, editor buku atau penyunting buku berada di luar penerbit. Jadi, editor buku bukanlah karyawan atau pegawai penerbit dan tidak mendapatkan gaji tetap atau bulanan dari penerbit. Baik, kita next teman-teman. Nah, di sini syarat penyuntingan naskah. Untuk menjadi penyunting naskah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Persyaratan itu meliputi penguasaan ejaan bahasa Indonesia, penguasaan kata bahasa Indonesia, ketelitian dan kesabaran, kemampuan menulis, keluasan, penguasaan salah satu bidang keilmuan, pengetahuan yang luas dan kepekaan bahasa. Yaitu ada beberapa macam syarat penyuntingan naskah, yaitu yang pertama menguasai ejaan, menguasai tata bahasa, bersahabat dengan kamus, memiliki kepekaan bahasa, memiliki pengetahuan luas, memiliki ketelitian dan kesabaran, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi, memiliki keluasan, memiliki kemampuan menulis. Kita next. Menguasai bidang tertentu, menguasai bahasa asing, memahami kode etik penyuntingan naskah. Nah, yang berikutnya beberapa kode etik penyuntingan naskah yang ada dalam buku ini. Yaitu yang pertama, editor wajib mencari informasi mengenai penulis naskah. Yang kedua itu editor bukanlah penulis naskah. Yang ketiga itu wajib menghormati gaya penulis naskah. Yang selanjutnya wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Yang selanjutnya itu wajib mengonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubahnya dalam naskah. Yang selanjutnya tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau telah ditulisnya. Kita next. Nah, selanjutnya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan.
yaitu yang pertama, penyuntingan isi atau content editing yang sering disebut dengan developmental, substantive, or structural editing, revising, rewriting. Yaitu yang pertama, merevisi atau memindahkan seluruh paragraf atau kalimat, menambahkan material terbaru untuk mengurangi perbedaan dan menghapus material asli yang tidak dianggap tidak bermanfaat. Yang terakhir adalah mengorganisir dan menstrukturisasi isi untuk meningkatkan aliran dan kejelasan bahasa. Dan yang kedua yaitu penataan salinan atau copy editing yang sering disebut dengan line, mechanical, or stylistic editing. Yaitu yang pertama, memeriksa ejaan, tata bahasa, tanda baca, dan mekanisme. Yang kedua itu memeriksa apakah isi sudah mengikuti ketepatan gaya bahasa atau bagian gaya internal. Yang ketiga yaitu membuktikan fakta dan menjamin ketepatan atau konsistensi bentuk. Yang keempat itu mengklarifikasi makna dan meningkatkan keterbacaan dengan mengubah pilihan kata dan struktur kalimat. Oke, kita next ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu koreksi cetakan percobaan atau proofreading. Yaitu yang pertama, membaca sampai selesai naskah kopi untuk mengecek kesalahan. Yang terakhir yaitu memastikan semua perubahan telah tercantum di dalamnya dan tidak ada kesalahan yang tertinggal selama proses penyuntingan. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu definisi penyuntingan adalah proses atau cara perbuatan menyunting atau sunting menyunting. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyuntingan adalah yaitu menguasai ejaan, menguasai tata bahasa, bersahabat dengan kamus, memiliki kepekaan bahasa, memiliki pengetahuan luas, memiliki ketelitian dan kesabaran, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi, memiliki keluasan, memiliki kemampuan menulis, menguasai bidang tertentu, menguasai bahasa asing, memahami kode etik penyuntingan naskah. Nah, baik teman-teman, sampai di sini apakah sudah paham mengenai penyuntingan naskah? Kalau sudah paham, mungkin sampai di sini aja ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.